Bismillahirrahmanirrahim. Pada wal istifadah wan naf'a wal intifa'a at-tadhakkura at-tadhira as-suki as-sunnati rasulihi sallallahu alaihi wasallam ibtigha'a mardatillah wa thawabihi wa qurbihi wa ajrih. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tukhrijni min dhulumatil wahmi wa tukrimuni bi nuril fahmi wa tudihu li ma ashkala hatta yufhama innaka anta ta'lam innaka anta allamul ghuyub. Wa sallallahu sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salam. Al-Fatihah. Alihi wa sahbihi wa zuriyatuhu ahli bait Al-Ustaz Al-Jami'ah Alama Sayyid Ahmad bin Zain Ali Al-Habsyi Al-Husaini Syafi'i usul wa furihim jami' masyayikhina wa furihim wa hadikum wa ba'ina wa ba'ikum wa jadalik wa ma'atil muslimin wa muslimat Allah yaghfir lahum wa yarhamuhum wa yaj'alhum jannah wa ya'idu alaina min barakatihi wa asrarihi min barakatihi. Alhamdulillah مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وأشهد وأنه تعالى قال المصنف رحمه الله ونفعنا بعلومه temannya Allah Subhanahu wa taala maha luhur ba'atha iku ngutus sinten Gusti Allah annahu ta'ala hayyun wa annahu ta'ala lan sak temene Allah Subhanahu wa taala hale maha luhur hayyun iku hidup. Ya, hayyun hidup. Kalau Allah yang enggak hidup, kehidupannya Allah la akhir lahu. Jadi hidupnya Allah itu tidak ada akhirnya. Kalau Allahnya tidak hidup, ya tidak mungkin adanya makhluk. Jadi adanya makhluk menandakan bahwa Allah itu hidup. Alimun, zat kang alim. Muridun zat kang menginginkan. Apa bahasa Jawa?
masanya. Muridun, muridun dat yang menginginkan. Qadirun dat kami maha mampu. Mutakallimun dat kang bicara. Sami'un dat kang maha mendengar. Basirun dat yang maha melihat. Ya'lamu mengetahui. Sinten Gusti Allah. Khainatal a'yuni. Khainatal a'yuni ing lirikane piro-piro mata. Khainatal a'yun. Jadi khainatal a'yun itu mencuri-curi pandangan. Khainatal a'yun. Mata itu kadang begini. Ya, ngelirik sama orang. Kadang manusia nggak tahu. Manusia nggak tahu, tapi Allah tahu. Begini ngelirik tapi ngeremehin. Nah, Allah maha tahu. Khianatnya mata. Jadi ya'lamu mengetahui sinten Gusti Allah khainatal a'yun. Ing kang khianate mata atau khianate piro-piro mata. Wa ma lan perkara tukhfi kang nyembunyiaken as-suduru apa piro-piro dada atau hati. Wa ya'lamu sirra wa ya'lamu lan ngewarui ya, mengetahui sinten Gusti Allah as-sirra ing rahasia. Wa akhfa langkang tersembunyi. Wa akhfa langkang tersembunyi apa saking sir, saking rahasia ya. Wa khaliqu kulli syai'in wa khaliqu kulli syai'in. Khaliqu ya, enggak ada waw ya. Khaliqu iku kang maha nyiptaaken kulli syai'in saben-saben sewiji-wiji. Khaliqu kulli syai'in iku kang nyiptaaken saben-saben sewiji-wiji. Jadi kabeh Gusti Allah yang menciptakan ya. Wa huwal wahidul qahhar. Wa huwa lan utawi Gusti Allah al-wahidu iku kang maha tunggal. Al-qahhar kang maha maksa.
Jadi kita selaku orang beriman kepada Allah, kita harus meyakini bahwa Allah itu maha hidup. Kehidupannya Allah itu tidak ada akhirnya. Terus Gusti Allah itu alim, Gusti Allah itu maha tahu. Ya, maha tahu. Kita harus yakin itu ya. Kita harus yakin bahwa Allah itu maha tahu. Biarpun manusia tidak ada yang tahu, tapi Gusti Allah tahu. Kalau kita sudah meyakini bahwa Allah itu maha tahu, kalau kita sudah meyakini Allah maha tahu, kira-kira berani nggak kita ini maksiat sama Allah? Hah? Ayo. Kita kan yakin, beriman bahwa Allah itu maha tahu. Orang yang meyakini bahwa Allah itu maha tahu, terus kemudian kita maksiat, berarti kita itu apa? Hah? Berarti kita ini orang yang kurang ajar. Ya, kurang ajar, mustahzi. Apa itu mustahzi? Ngino Gusti Allah, ngeremehaken Gusti. Iya, kita sudah iman sama Allah, yakin bahwa Allah itu maha tahu. Terus kemudian kita melanggar aturan Allah, berarti orang yang kurang ajar. Adapun orang yang meyakini bahwa Allah itu tidak maha tahu, bagaimana hukumnya? Kafir. Iya, berarti keluar dari agama Islam. Ada orang mengaku dirinya muslim, beriman, tapi tidak meyakini bahwa Allah itu maha tahu. Ya, berarti keluar dari Islam. Na'udzubillah min. Tinggal kamu pilih yang mana maunya. Ayo. Tinggal kita bagaimana nih. Mau tidak meyakini Allah itu tidak maha. Na'udzubillah min. Apa kita mau maksiat? Ya, Allah maha tahu. Jelas ya? Terus qadirun, Allah maha mampu. Allah maha mampu ala ijadil asya wa ala tasarrufil umur. Allah itu maha mampu untuk menciptakan semuanya. Ya, ala ijadil asya. Allah itu maha mampu. Jangankan gunung, kita kalau mau bertafakur, jangan bertafakur ke gunung, ke langit, ke bumi yang gede-gede. Kira-kira ada nggak orang yang menciptakan nyamuk dari robot? Ada nggak kira-kira? Yang kecilnya kayak nyamuk. Ada nggak robot yang kecilnya kayak nyamuk? Hah? Coba ada nggak pernah? Orang bisa nyiptain robot nyamuk tapi gede. Ya, gede. Tapi ada nggak yang kecilnya kayak nyamuk? Atau kayak semut, nyiptain semut yang kaki yang berapa ya? Terus nyamuk. Ya, coba bayangin. Terus menyimpan racun. Bisa gigit, sakit, jatuh. Bisa jadi orang itu meninggal. Mampu nggak Allah? Mampu. Jadi makanya di dalam Al-Quran itu kita juga disuruh tafakur, jangan ke langit, jangan terus ke langit. Karena dari batin. Allah sering sekali ada di Al-Quran, Allah mengumpamakan sesuatu itu jangan terlalu. Allah mengumpamakan nyamuk. Ya, wa'ubah itu nyamuk. Makanya kalau mau tafakur jangan yang tinggi-tinggi, ya maka aja sama nyamuk. Nah, Allah menciptakan nyamuk. Ada nggak orang bisa? Ada robot manusia sekarang. Ya robot manusia banyak sekarang. Ya, nyiptain robot orang-orang Jepang, orang-orang luar negeri, orang Indonesia juga banyak. Ada orang nyiptain robot yang gede
nyamuk itu berapa ribuan yang ada di nyamuk. Makanya Allah itu maha mampu. Masya Allah. Terus kalian kalau mau tafakur lagi melihat keadaan malam, siang, silih berganti, ada malam, ada siang, ya, ada naik. Hidup itu kan ada turun, ada naik, ada sumpah, ada sedih, ada senang, ada gembira. Siapa yang menciptakan? Allah. Ya, makanya urip itu, hidup itu kayak alamat i'rab. Hidup itu kayak alamat apa aja alamat i'rab coba? Tofa, nasab, jar, terus ya, jazm. Hidup itu kayak itu persis. Rofa, alamat rofa apa? Dom, doma. Kalau kalian udah pengen rofa, rofa itu apa? Artinya rofa apa? Marfu, marfu itu apa? Diangkat. Marfuun itu diangkat. Artinya kan diangkat ya. Kalau kalian mau diangkat derajatnya, maka harus pakai dom. Maka isim mufrad. Ya, kita isim mufrad berarti alamat rofanya apa? Dom, doma. Doma itu artinya apa? Berkumpul. Doma artinya apa? Berkumpul. Kalau kalian kepengen diangkat dari sama Allah, ya harus berkumpul. Berkumpul sama orang, terus jangan menyakiti orang, jangan berbuat zalim sama orang. Itu namanya doma. Itu alamatnya apa? Alamatnya isim mufrad. Ya. Terus kemudian nasab. Terus kemudian khafat atau jar, terus kemudian jazm, begitulah kehidupan manusia. Makanya kita harus yakin, kita harus mantap bahwa Allah itu maha mampu. Ya. Makanya kalau kalian punya hajat, kalian punya hajat, jangan mengukur sama kalian. Jangan ukur keinginan kamu itu dengan kemampuan kita. Jangan pernah kamu ukur dengan kemampuan diri sendiri. Tapi ukur dengan kemampuan Allah. Allah maha. Kalau betul-betul yang kalian mau lakukan itu benar, ya, yang baik, maka ukurlah dengan kemampuan Allah. Lanjut. Mutakallimun, datang maha berbicara. Artinya apa? Nanti tidak ada orang itu yang mampu untuk berbicara kecuali Allah Subhanahu wa taala. Di saat semua makhluk ini tidak ada yang berani berbicara. Di saat makhluk semua itu fala yatakallamu ahadun, tidak ada satu orang pun yang berbicara di hadapan Allah. Tapi Allah Anal Wahidul Qahhar. Saya satu-satunya zat yang tunggal Al-Qahhar, yang maha memaksa. Tidak ada satu orang pun yang mampu berbicara di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mau raja, mau apa saja. Ya, makanya Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah amirun wa nahi. Allah itu yang memerintahkan dan juga melarang. Ketika Allah memerintahkan, ya sudah, kita harus mau tidak mau harus taat. Karena ini zat yang maha bicara. Kemudian ketika Allah Subhanahu wa taala melarang, maka mau tidak mau, enak orang enak, kesel orang kesel, harus kita tinggalkan. Jelas ya? Itu namanya mutakallim. Terus Sami maha mendengar. Sami maha mendengar, basir maha melihat. Makanya kata gurunya Habib Salim Syatiri, kalau kalian kepengen doanya diijabah, kalau kalian kepengen doanya diijabah, sering-sering baca
minimal 100 kali baca ya sami'u ya basir, ya sami ya basir, ya sami ya basir 100 kali. Catat kamu, ya catat. Ada kalanya nanti kamu punya waktu, ya kamu akan punya waktu yang dimana kita kepengen doanya diijabah. Ya semua manusia punya keinginan. Ada saatnya kita punya keinginan yang mana keinginan itu harus terkabul. Nah, maka sering-sering baca ya sami ya basir. Ya sami ya basir baca 100 kali. Insya Allah doa kita cepat diijabah oleh Allah. As-sami Allah Maha mendengar, basir Allah Maha melihat. Ya alamu khainatul a'yun. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengetahui khianatnya mata. Mata itu suka khianat. Mata kita ini suka khianat. Kadang mirip ya nyolong-nyolong apa? Mencuri pandangan, mencuri pandangan. Itu Allah. Ya, lirikan itu diketahui sama Allah. Nah, wa ma tukhfis sudur dan apa saja yang disembunyikan oleh hati diketahui oleh Allah. Makanya penting yang bersihnya hati itu penting. Bersihnya hati itu sangat penting. Makanya kata Rasulullah, inna abdal ummati la yadkhuluna al-jannata bi kathrati salatihim wa la siyamihim walakinna yadkhuluna al-jannata sahawatin nufus. Jadi banyak ada beberapa hambanya Allah inna abdal ummati abdal itu wali abdalnya orang-orang saleh la yadkhuluna al-jannata mereka tidak masuk surga karena banyaknya sholat, banyaknya puasa, banyaknya ini, banyaknya ibadah, tapi mereka masuk surga karena apa? Hatinya bersih. Sakhawatun nufus, lapang dada, dermawan hatinya. Oh, ada orang punya salah, maafin. Ya. Oh, ada orang begini, biarin. Gak pusing kita. Ya, terus sebelum tidur kalau bisa ya Allah orang-orang yang punya salah sama saya maafin lah. Selesai. Ya saya nggak mau datang kepada Allah. Saya membawa kebencian kepada orang muslim. Saya nggak mau. Buat apa? Ya orang yang biasanya orang kalau sudah membawa dendam matinya juga kadang melek. Sulit. Ya karena punya dendam. Nah, ini yang bahaya ya, makanya kita harus bersihkan hati. Yang bersihkan hati itu banyak, riya, ujub, kibir, sombong ya, banyak sekali. Ya, seperti itu. Terus wa ya'lamu sirra wa akhfa dan Allah Subhanahu wa taala mengetahui semua rahasia kita. Apa saja yang kita rahasiakan diketahui oleh Allah. Kalau kalian punya rahasia yang mana rahasia ini menggolimi orang atau menyakiti orang atau rahasia ini rahasia yang menjadikan sebab Allah itu murka berdunia Gusti Allah dapat berdunia Gusti Allah, nah Allah itu maha tahu ya harus yakin kamu. Terus kemudian khaliqu kulli syai'in wa huwal wahidul qahhar. Allah yang menciptakan semuanya. Dan Allah menciptakan kita itu bukan karena tujuan. Berbeda sama kita. Allah menciptakan semua makhluknya bukan karena tujuan. Tapi itu memang kehendak Allah. Jangan kita mengatakan bahwa Allah menciptakan kita itu ya karena ada masalahnya. Supaya kita ini tahu adanya
Allah. Jangan sampai kita mengatakan seperti ini. Jangan sampai kita memikirkan begini. Atau terlintas di dalam hati kita. Oh, Allah itu menciptakan langit, bumi itu supaya Allah itu diketahui sama kita. Jangan. Nggak boleh. Karena Allah menciptakan segalanya itu ada hikmah dan semuanya atas kehendak Allah. Ya, atas kehendak Allah. Jadi semuanya diciptakan oleh Allah atas kehendak Allah. Allah Maha Iradah. Allah murid. Maha menginginkan, tidak Allah syai'an kun fayakun. Ketika Allah menginginkan sesuatu, ya sudah bakalan jadi. Ya, seperti itu. Lanjut. Wa annahu ta'ala lan saktamene Gusti Allah taala halimah haluhur ba'atha iku ngutus sinten Gusti Allah sayyidana ing Gusti kita Muhammadan rupanya Muhammad abdahu wa rasulahu. Abdahu apa hambane? Kaulane Gusti Allah. Wa rasulahu lan utusan Gusti Allah. Ila jami'il khalqi temoko maring sakabehane makhluk. Lihidayatihim karena gawe apa memberikan petunjuk kepada makhluk. Lihidayatihim karena gawe petunjuk ning makhluk jami'il khalq walitakmili lan karena nyempurna akan ma'asyihim kehidupan dunia mereka. Kehidupannya makhluk. Dunianya makhluk, urusan dunianya makhluk ma'asyihim, urusan dunianya jami'ul khalq. Wa ma'adihim lan urusan akhirate makhluk. Wa ayyada lan nguataken sinten Gusti Allah wa ayyada lan nguataken sinten Gusti Allah hu ing Kanjeng Nabi bil mukjizati kelawan pira-pira mukjizat al-zahirati kang pira-pira jelas. Kemudian kita juga harus meyakini, beriman bahwa Nabi Muhammad SAW adalah utusannya Allah, hambanya Allah dan utusannya Allah. Kau diutus kemana? Diutus kemana? Ila jami'il khalqi, ke semua makhluk. Enggak Arab, enggak Ajam. Semua. Jinnan wa insan, baik pun jin dan juga manusia. Apa tujuannya? Tujuannya Allah mengutus Nabi untuk memberikan petunjuk kepada mereka ke jalan yang benar. Ya, jadi tujuannya Allah mengutus Nabi satu, agar supaya kita nggak punya alasan lagi, ya kita nggak punya alasan lagi tidak ibadah sama Allah, tidak beriman sama Allah, tidak ada alasan lagi. Kenapa? Karena Allah sudah mengutus Nabi Muhammad dan juga
Allah mengutus Nabi